Cek 1 2 3. Oh, madam! Film dimulai dengan seorang ibu-ibu yang datang ke dukun untuk mengobati putrinya. Padahal putrinya yang bernama Yosol tersebut mengaku kalau batuk yang diderita karena asma. Tetapi sang ibu masih percaya akan ucapan si dukun kalau ada hantu yang mati terbakar di tubuh Yosol dan harus melakukan ritual untuk membersihkannya. Namun harga yang dipatok sangat mahal hingga sang ibu berusaha meminta keringanan. Tetapi dukun baik justru marah dan menyuruh asistennya bernama Pak Kim untuk mengusir mereka. 실례? 당장 나가! Ternyata dukun baik adalah dukun gadungan yang sering menipu demi mendapat keuntungan. Ia sangat yakin kalau ibu-ibu tersebut akan kembali dengan membawa uang. Dan benar saja uang transferan dari ibu tersebut pun telah masuk. Meski miskin tapi entah dari mana bisa mentransfer sebanyak 20 juta won. Dukun baik lalu pergi ke kasino milik seorang madam. Ia sempat memainkan permainan Juryonggu. Dukun baik hanya perlu menebak warna yang keluar dari dadu tersebut. Tetapi dia telah bekerja sama dengan sang bandar sehingga bisa menang berkali-kali dan mendapat banyak jackpot. 백초! 초! Hal itu pun membuat madam mulai khawatir lalu segera menghentikannya. Namun dukun baik justru menganggapnya sudah kehabisan uang, sehingga jiwa sombong si madam tidak terima. Permainan akan kembali dilanjut, tapi kali ini madam sendiri yang akan menjadi bandar. Bahkan mereka sama-sama mempertaruhkan semua uangnya hingga mencapai 4 miliar won. Dengan uang sebanyak itu mungkin bisa menjadi CEO. Akan tetapi permainan itu kembali dimenangkan dukun baik setelah mendapat bocoran dari si Bandrong alias Bandar Gondrong. Tentu itu membuat madam tidak terima dan terjadilah kekacauan, bahkan polisi juga tiba. Kondisi Pak Kim yang sekarat menyuruh dukun baik segera pergi dengan membawa semua uang tersebut. Sayangnya saat semua sudah aman, tas itu hanyalah berisi tumpukan jimat. Rupanya madam, si Bandrong, Pak Kim, dan semua orang di kasino termasuk Pak Polisi sudah saling sekongkol. Si madam cantik itu bernama Yirang, nama asli Pak Kim adalah Guho, dan si Bandrong bernama James. Mereka bertiga adalah penipu yang sering menipu orang-orang zolim. Dan penipuannya juga sangat serius, tidak hanya bermodus mama minta pulsa. Setelah mengambil semua uang dukun baik, Yirang mengembalikannya kepada Yosol, serta memperingatkan agar lebih percaya diri, jangan biarkan ibunya pergi ke dukun sebab itu adalah perbuatan musyrik. Lalu sisa uang-uang tersebut akan dipotong biaya operasional dan dibagi-bagi bertiga. Tapi hari itu Guho akan pensiun dari pekerjaan tersebut, lalu kembali ke kampung halamannya. 에이, 너 빠진 뭔 재미냐? 둘 다 연락하지 마. 안녕. 1 bulan kemudian, Guho sedang bermain-main di pantai bersama para bocil. Tapi tiba-tiba Yirang datang menggunakan parasut dan langsung memeluknya karena sangat merindukannya. Lalu di malam harinya kabar buruk datang kalau James telah dirawat di rumah sakit sehingga mereka segera menjenguknya. Yirang memberitahu kalau James terluka saat menjalankan misi penyamaran. Targetnya saat itu adalah Taisu, seorang pengusaha sukses yang membangun panti asuhan dari hasil kerja kerasnya. Orang-orang mengenalnya sebagai pengusaha yang baik, tapi nyatanya semua itu hanyalah palsu. Dia tak segan-segan menggunakan cara kotor demi mencapai tujuannya. Saat ini dia sedang mengadakan proyek pembangunan, yang mana terdapat gereja tua di area tersebut. Para penghuni tidak kunjung pindah sehingga Taisu mengirim anak buahnya untuk membuat kekacauan. Seseorang bernama Minsu berusaha melindungi para birawati, tetapi justru difitnah sebagai penyerang para pekerja konstruksi. Dulunya, Taisu adalah rentenir yang meminjamkan uang kepada para perdagangan demi mengincar rumah judi. Dan ini telah menjadi gangster terbesar di Gangnam dengan julukan penguasa kegelapan. Semua ini dibangun dengan kepercayaan. Mereka selalu memberikan apapun tanpa ragu seperti saudara sedara. Tapi jika ada yang berkhianat, maka Taisu tidak akan segan-segan menghabisinya.
Saat ini, layanan pajak nasional sedang menyelidiki penggelapan pajak yang dilakukan Taisu. Yayasan yang didirikan hanyalah kedok untuk menyembunyikan dana ilegal. Konon dia menyembunyikan puluhan miliar won dari layanan pajak, dan kini sedang mencari cara untuk membawa kabur uang-uang tersebut ke luar negeri. James mulai mendekatinya dengan menyamar sebagai nahkoda. Ia sengaja menjatuhkan dompetnya sehingga Taisu mengembalikan dompet tersebut. Dari sinilah mereka bisa saling kenal dan akrab, sampai akhirnya Taisu terpikir menyelundupkan uang-uangnya menggunakan kapal melalui jalur laut. Namun karena saat itu Yirang tidak bisa dihubungi, James terpaksa menjalankan misinya tanpa konfirmasi dahulu. Sayangnya Taisu menyadari semua kebohongan James sehingga dihajar dan harus masuk rumah sakit dengan kondisi seperti mumi. Semua ini membuat Guho merasa bersalah dan ingin melakukan balas dendam. 내가 할게. 나도 너만큼 화가 나. 그치만 이거 너무 위험해. Akhirnya Yirang mengajaknya kembali ke markas dan mulai menyusun rencana. Guho akan menyamar sebagai putra konglomerat pemilik maskapai Rising Airlines, sedangkan Yirang menjadi pramugari sekaligus asisten Guho. Mereka lalu melakukan penerbangan bersama Taisu. Dengan sengaja Guho memarahi Yirang sambil menyombongkan harta orang tuanya. Sikapnya sangat sombong, angkuh seperti putra-putra orang kaya pada umumnya. Dan semua itu dilakukan agar Taisu mendengar identitasnya sebagai putra pemilik maskapai tersebut. 장난해? 누가 그지같이 전세를 내? 이 비행기가 다 내 거. Sesampainya di Filipina, Yirang tak sengaja menabrak pengawal Taisu demi bisa menukar kopernya. Sebenarnya tujuan Taisu ke Filipina adalah untuk menangkap anak buahnya yang bernama Tuan Bong, sebab sudah berkhianat kepadanya. Namun saat hendak mengambil alat di dalam kopernya, justru menemukan setumpuk uang Korea. Seketika Taisu sadar bahwa kopernya sudah tertukar di bandara. Akhirnya pertemuan dengan Yirang dilakukan demi mengembalikan koper tersebut. Sikap Guho yang sangat arogan juga membuat Yirang mulai mengeluh. Padahal dia cuma anak haram, tapi sikapnya sok jagoan. 자리를 좀 옮길까? 안녕. 우리 개망나니 동생. Pada akhirnya Yirang mempertemukan Taisu dengan Guho, di mana saat itu dia sedang asyik menikmati narkoboy. Taisu langsung menghajarnya dan menanyakan cara menyelundupkan uang di koper sebelumnya. Namun tiba-tiba salah satu anak buahnya menunjukkan video putra pemilik maskapai Rising Airlines yang asli, jika dia mempunyai tato di salah satu lengannya. Namun tidak ada tato di lengan Guho sehingga berniat mengeksekusinya. Dengan panik Guho mengaku tato tersebut ada di lengan kanannya. Dengan begitu, Taisu tidak curiga lagi dan menyuruh untuk membantunya dalam penyelundupan uang. Jika menolak, maka video Guho yang sedang mengkonsumsi narkoboy akan disebarluaskan. 그럼 서울에서 보자고. Sepulang dari Filipina, Taisu mengajak Guho dan Yirang bertemu untuk menyelundupkan narkoboy ke Filipina. Setibanya di sana, mereka akan dijemput anak buah Taisu. Namun justru anak buah Tuan Bong menculik mereka. Saat tersadar, Guho dan Yirang telah disekap di ruangan berbeda. Guho berusaha bisa keluar demi menyelamatkan Yirang dengan melubangi tembok menggunakan sendok. Tetapi setelah itu justru ketahuan. Tuan Bong memberitahu Yirang kalau narkoboy itu akan diserahkan ke kepolisian Korea, serta mereka dipaksa untuk bersaksi atas semua ini. Jika menolak, maka akan dieksekusi. Namun Yirang memohon agar mengampuninya dan menyiksa Guho saja, sehingga tangan Guho akan dipenggal saat itu juga. Untungnya Taisu datang bersama anak buahnya untuk menyelamatkan mereka. Setelah kejadian tersebut, Yirang memuji akting Guho yang terlihat natural, padahal dia benar-benar sangat ketakutan. Di sisi lain, salah satu rekan Yirang yang bernama Raibang telah menyamar sebagai anak buah Taisu untuk memberikan laporan kalau kejaksaan akan melakukan pemeriksaan keuangan, sehingga Taisu harus mempercepat rencananya dalam penyelundupan uang. Ia menyuruh Yirang dan Guho memindahkan semua uang tersebut ke salah satu villa di Manila. Dalam penyelundupan ini, Yirang mempunyai ide untuk memasukkan uang ke dalam koper, lalu memasang pelindung agar mesin sinar X di bandara tidak bisa mendeteksi uang-uang tersebut, sehingga bisa lolos pemeriksaan. Bahkan mereka
mereka sudah mendemonstrasikan rencana tersebut demi keberhasilannya. Namun saat aksi dilakukan, salah satu anjing penjaga mencium bau mencurigakan dari koper Guho dan akhirnya ditangkap. Taisu mengancam akan menghabisi mereka jika terjadi sesuatu kepada uangnya. Gagalnya rencana tersebut membuat Yirang segera melarikan diri, tapi tak sengaja menabrak seseorang yang sedang menyebarkan brosur. Dari brosur itu, ia mendapat ide baru. Taisu hanya perlu melakukan kampanye donasi secara global, lalu menyewa pesawat pribadi untuk mengirim bantuan ke luar negeri. Padahal sebenarnya bantuan itu berisi uang selundupan. Bahkan Guho juga menawarkan menggunakan pesawat pribadinya. Rencana ini membuat Taisu senang, sebab ini lebih aman dan tidak beresiko. Sesampainya di rumah, Yirang memberitahu Guho kalau kejadian di bandara adalah bagian dari rencananya. Ia sengaja melakukan semua itu agar Taisu benar-benar yakin kalau rencana pertama tidak bisa digunakan untuk memindahkan uang, dan membuat Guho seolah-olah tertangkap supaya Taisu tidak curiga, sebab jika sejak awal langsung mengusulkan pesawat pribadi, pasti langsung ditolak. Keadaan yang genting dan tidak ada lagi harapan akan membuatnya bersedia melakukan apapun. Untuk mendapat pesawat pribadi, Guho menyamar sebagai direktur yayasan milik Taisu untuk meminjam pesawat pribadi demi kepentingan amal. Dengan begitu, mereka bersedia meminjamkan pesawat. Kini semuanya sudah siap sehingga Taisu bisa segera memindahkan uang-uangnya ke dalam pesawat. Namun saat dalam penerbangan, Taisu langsung menghajar Guho setelah melihat berita kematian putra pemilik Rising Airlines. Tiba-tiba turbulence terjadi sehingga mereka harus kembali duduk. Bahkan James keluar sebagai pilot untuk memberitahu bahwa pesawat mengalami kerusakan mesin dan harus mengurangi beban. Pada akhirnya, semua koper harus dibuang demi keselamatan pesawat. Taisu yang tidak mau kehilangan uangnya pun akhirnya ikut terjun menggunakan parasut. 중량급 수화물 방출! Setelah koper-kopernya berhasil ditemukan, ternyata hanya berisi kertas. Sebelumnya, Yirang telah menyuruh James menukar semua koper saat tidak ada orang, dan semua orang yang ikut dalam kegiatan amal adalah orang suruhan Yirang. Ketinggian pesawat juga sudah dipertimbangkan agar Taisu tidak mengalami dekompresi saat terjun. Jadi intinya, semua ini sudah direncanakan Yirang. Bahkan cerita tentang James yang dirawat di rumah sakit juga hanyalah palsu, agar Guho mau kembali bergabung. Sebelumnya, James memang sempat menyamar menjadi nakoda untuk mendekati Taisu, tetapi dia mulai curiga sehingga rencananya dibatalkan. Selain itu, Yirang juga memperkenalkan anggota baru yaitu Raibang, junior James di Korps Marinir yang nantinya akan bertugas mencari informasi. Selain itu, Taisu akhirnya ditangkap atas kasus kekerasan anak dan penyekapan. Di balik semua itu, Yirang mempunyai ruang rahasia. Di dalam sana terdapat beberapa orang yang akan menjadi target penipuannya. Mereka juga terkait dengan kasus penculikan 25 tahun lalu. Saat masih kecil, Yirang pernah diculik dan ia bertekad untuk melakukan balas dendam. Di hari berikutnya, Guho mendapat kabar dari tetangganya di kampung kalau putrinya yang bernama Bora tidak bisa dihubungi, padahal biasanya menelpon setiap hari. Untuk itu, Guho diminta menjenguknya dan akhirnya ia segera mendatangi tempat Bora. Namun sayangnya tidak ditemukan siapapun. 보라야! Lalu di malam harinya, Bora berusaha kabur dari seseorang hingga tak sengaja tertabrak mobil. Setelah kejadian tersebut, dia menjadi sangat pendiam dan ketakutan. Guho yang penasaran pun sempat mencari petunjuk di tempat tinggalnya. Di dalam buku harian Bora, dia menulis perilaku tidak senonoh yang kerap dilakukan mentor melukisnya. Dan dia adalah Myung-han, seorang seniman terkenal dengan julukan Tuan Terkenal. Dia sering mengadakan lelang lukisan dan disiarkan melalui televisi. Jika lukisan terbukti palsu, maka akan langsung dirobek. Kejadian yang dialami Bora pun Guho ceritakan kepada Yirang dan James. Semua bermula saat Bora tak sengaja bertemu Myung-han di universitas sebagai dosen tamu. Myung-han memuji kemampuan melukis Bora dan menawarkan untuk menjadi seniman. Namun Myung-han sempat menggoda serta merabanya.
Semua ini membuat Guho naik darah dan meminta Yirang agar menjadikan Myonghan sebagai target berikutnya. Tetapi Yirang menolak karena skalanya terlalu kecil. Akhirnya Guho meminta agar James mau membantunya. Dia akan dipanggil bos serta menuruti semua perintahnya. Dengan keyakinan mereka berdua pasti bisa menyelesaikan misi ini meski tanpa bantuan Yirang. Langkah pertama, James menyamar sebagai petugas inspeksi kebakaran demi memasang kamera tersembunyi di galeri Myonghan. Pengintaian pun dilakukan selama beberapa hari, namun yang mereka lihat justru sikap konyol Myonghan. 촛불만해. Lalu suatu hari Myonghan membeli lukisan dengan harga 300 won. Sebab itu merupakan produk massal tahun 90-an. Tapi setelah itu dijual dengan harga 30 juta won. Selain itu, Myonghan juga membantu para elit politik serta pejabat tinggi dalam pencucian uang melalui lukisan. Apabila lukisan tersebut dibeli dengan dana perusahaan, maka Myonghan akan memproduksi tiruan persisnya dan memajangnya di lobi. Sementara lukisan aslinya digunakan untuk membangun dana gelap. Sedangkan nasib Yirang mulai bosan dengan kesehariannya, sehingga mencoba mencari informasi mengenai Myonghan. Setelah lulus dari Universitas Hongnim dengan gelar master dan doktor, Myonghan mendapat penghargaan kurator terbaik berkat kritikan tajamnya, serta mendapat sponsor dari perusahaan sehingga bisa mengelola galeri sendiri di usia muda. Namanya semakin dikenal luas setelah menemukan beberapa mahakarya para seniman eksternal yang menghilang. Namun yang lebih mengejutkan, ternyata Myonghan pernah melelang lukisan yang terpasang di gudang tempat Yirang diculik. Hal itu pun membuatnya mulai tertarik dan mendatangi James dan Guho yang mulai putus asa. Dia akan bergabung, namun mereka harus memanggilnya dengan panggilan bos. 날 보스라고 불러. 그치 보스. Semua rencana sudah Yirang persiapkan demi mendekati Myonghan dengan mendatangi lokasi pelelangan menggunakan paras cantiknya serta memborong lukisannya dengan harga paling tinggi. Tentu itu membuat Myonghan penasaran siapakah nona cantik tersebut. Yirang mengaku sebagai Olivia, perwakilan perusahaan Wonderbay Asia, sehingga Myonghan merasa sangat terhormat bisa bertemu secara langsung. Apalagi dia sangat cantik, sampai-sampai ia mengajaknya untuk makan malam. 원더비의 아시아 구매 총괄. Akan tetapi dia tiba-tiba menanyakan kedatangan Olivia di Korea. Yirang mengaku kalau tiba 2 hari lalu, setelah melakukan pertemuan dengan Seoul Auction di Korea, di mana Myonghan sengaja menanyakan hal tersebut demi memastikan apakah dia benar-benar Olivia perwakilan dari perusahaan Wonderbay. Sebab sebelumnya Myonghan juga mencari informasi tentang Olivia. Setelah itu Yirang mulai menggoda Myonghan untuk menarik perhatiannya, dan itu berhasil membuatnya salah tingkah, bahkan mungkin tidak bisa tidur, sampai-sampai memberikan undangan lelang Naratama kepada Yirang serta meminta untuk tinggal lebih lama. Setelah itu, Yirang mengajak James dan Guho menemui pelukis kenalannya untuk memalsukan beberapa lukisan demi mengelabui Myonghan, di mana Pak Tua itu adalah pemalsu lukisan paling handal di Korea. Beberapa hari kemudian, Guho menyamar sebagai konglomerat dan mengundang Myonghan ke rumahnya agar membeli lukisan palsu sebagai lukisan tua dari dinasti Joseon. Meski Guho sempat deg-degan, tapi pada akhirnya Myonghan tertipu dan mengira lukisan itu asli, serta akan membelinya dengan harga tinggi. 가짜가 아닌 것 같습니다. Namun setelah itu mereka melihat Pak Tua ditangkap karena memalsukan lukisan, dan orang yang melaporkannya adalah Myonghan. 아씨. 우리 들킨 거야? Tak lama kemudian, Myonghan mengajak Guho bertemu untuk menanyakan apakah mengenal si pemalsu lukisan. Tapi tak lama kemudian dirinya sendiri yang justru meminta maaf sebab lukisan Guho sebelumnya ternyata palsu. Dan akibat kejadian itu bisa saja merepotkannya. Rupanya dia mempunyai data dari setiap pemalsu lukisan. Bukan hanya pelukis, tetapi pemalsu juga biasa meninggalkan coretan khas. Selain itu, Myonghan juga mengundang Guho ke acara lelang Naratama. Pada akhirnya, Yirang akan kembali menyusun rencana demi mendapat daftar karya seni yang menjadi akar dana gelap para politikus. Ia yakin kalau file tersebut disimpan di ruang pribadi Myonghan. Yirang dan Guho telah mendatangi pesta lelang Naratama. Mereka berpura-pura seolah baru pertama kali bertemu, bahkan berpura-pura seolah terpesona akan kecantikan Yirang. Saat acara pelelangan dimulai, Guho justru ikut menawar lukisan hingga tak sadar sudah mencapai 500 juta won.
Untungnya masih ada orang lain yang mau menawar lebih tinggi. Yirang juga sempat ikut menawar agar tidak terlihat mencurigakan, namun bedanya dia melakukan hal yang tidak konyol seperti Guho. 국가무형문화유산 5억 낙찰. Sementara James bertugas menahan penyanyi yang akan tampil dalam acara tersebut, lalu menyamar sebagai penyanyi itu sendiri demi mengalihkan perhatian. Saat itulah Yirang berusaha menggoda Myonghan dengan sangat aduhai hingga diajak ke ruangannya demi melakukan sesuatu. Di sana Yirang semakin menjadi sampai-sampai Myonghan tidak tahan lagi. Untungnya asistennya datang untuk memberikan berkas penting. Berkas tersebut akan disimpan dalam berangkas rahasianya dan Yirang diminta berpaling sejenak. Tapi tanpa disadari, Yirang sudah memasang kamera tersembunyi demi mengetahui sandinya. Dengan begitu, sandi dikirim kepada Guho. Dia langsung mengambil sidik jari Myonghan di salah satu gelas serta menyamar sebagai pelayan demi memberikan obat tidur kepada para penjaga CCTV. 관제실 접수 완료. Setelah itu, Yirang mengajak Myonghan jalan-jalan keluar. Saat itulah Guho masuk ke ruangannya dengan sidik jari salinan dan membuka berangkas di balik lukisan. Ia mengkopi flash disk yang tersimpan di dalam berangkas tersebut, tetapi sayangnya Myonghan menyadari keberadaannya, sehingga para penjaga segera mendatangi ruangan tersebut. Untungnya, James berhasil menahan mereka dan Guho bisa segera kembali menjadi tuan kaya. Saat memeriksa berangkasnya, Myonghan merasa lega sebab flash disk tersebut masih ada. Setelah kembali, Guho, Yirang, dan James segera memeriksanya. Di sana sangat banyak file rahasia milik Myonghan. Salah satunya adalah rekaman para pelukis yang dikurung dan dipaksa memalsukan lukisan tanpa henti. Setiap kelelahan mereka akan disuntik cairan adrenalin bahkan narkoboy, dan salah satu korbannya adalah Bora, sehingga membuat Guho sangat kesal dan segera mengunjungi Bora untuk menanyakan keadaannya, sampai akhirnya Bora mau menceritakan semuanya. Saat itu Myonghan memberikan tawaran agar menjadi seniman magang di galerinya dengan iming-iming akan mengadakan pameran untuk orang berbakat seperti Bora. Namun setelah itu Bora justru dibawa ke gudang tua dan dipaksa memalsukan lukisan setiap hari. Di sana juga sangat banyak pelukis muda yang bernasib sama. Mereka memohon agar dibebaskan, tetapi keamanan di sana sangat ketat. Myonghan yang dulunya bersikap ramah kini berubah semena-mena, bahkan tak segan-segan memberikan ancaman dan melukainya. Lalu malam harinya Bora berusaha melarikan diri, meskipun akhirnya harus tertabrak mobil dan dirawat di rumah sakit. Fakta itu pun Guho ceritakan kepada Yirang dan James. Lalu keesokan harinya Guho menyuruh Myonghan memeriksa barang antik miliknya dan tak sengaja melihat lukisan yang dibuat pada tahun 1933. Pelukisnya adalah seseorang bernama Chon Myong dan lukisan itu membuat Myonghan terpesona bahkan membelinya. Lukisan itu lalu dilelang dengan harga 17 juta won, namun Yirang langsung membelinya dengan harga 100 juta won. Membuat Myonghan mulai berpikir untuk mencari lukisan karya Chon Myong lainnya. Dengan begitu Yirang sebagai perwakilan perusahaan besar akan membelinya dengan harga fantastis. Beberapa hari kemudian, Myonghan mendapat informasi tentang lukisan yang dicari. Ia mendatangi pemilik lukisan tersebut yang merupakan Rebang. Bahkan lukisan tersebut akan dibeli cukup mahal. Selain itu, Rebang juga menunjukkan adanya alamat di balik lukisan tersebut, sehingga Myonghan segera mendatanginya. Dan di sana, James telah menyamar sebagai kakek-kakek, sekaligus keponakan Chon Myong. Ia membuat cerita palsu kalau Chon Myong terlahir dari keluarga miskin. Ia sangat suka melukis meski dalam keadaan sulit. Ditambah lagi harga cat lukisan saat itu sangat mahal, sehingga untuk menyiapkan bahan lukisan Chon Myong harus bekerja mengantar susu. Padahal kesehatannya semakin memburuk, hingga akhirnya ia tidak pernah kembali, alias meninggoy. Myonghan akan membeli semua lukisan itu dengan harga 300 juta won. Tetapi tiba-tiba Yirang dan Guho datang dengan menawar 3 miliar won. Perang harga pun terjadi hingga akhirnya Myonghan akan membelinya dengan harga 5 miliar won. Setelah itu semua lukisan akan dilelang. Tapi di tengah-tengah pelelangan, ibu-ibu mengaku kalau wanita di lukisan itu adalah dirinya. Bahkan dirinya adalah Chon Myong. Semua lukisan di sana adalah buatan putrinya, yaitu Bora. Kedatangan Bora pun membuat Myonghan sangat terkejut.
Orang-orang di sana juga mulai muak setelah mendengar lukisan-lukisan di sana palsu. Bahkan video pemalsuan lukisan itu diputar, termasuk aksi Myung-han saat berjoget tanpa busana. Rupanya semua ini adalah rencana Yirang. Sebelumnya, ia telah mendatangi Bora agar membuat keputusan untuk kembali bangkit atau tetap seperti ini, lalu menjadikannya sebagai seniman dengan memunculkan lukisan Bora. Secara tidak langsung, Myung-han telah memuji lukisan Bora, dan setelah itu kepolisian datang untuk menangkapnya atas kasus penculikan, penyekapan, pemerasan, serta penjualan narkoboy. 이건 아니야! 나 유명한지라고 너 나 몰라? 야! Di hari berikutnya, Yirang mendatangi sebuah rumah kosong. Ternyata rumah itu adalah tempat dirinya disekap 25 tahun lalu. Ia berhasil menemukan rumah itu setelah melihat salah satu file milik Myung-han. Sebenarnya, Yirang adalah putri dari pengusaha kaya raya. Di tahun 2000, orang tuanya akan merayakan pesta ulang tahun Yirang. Para pengawal juga disewa untuk mengamankan pesta tersebut. Salah satu pengawal itu adalah James. Namun ketika peniupan lilin dilakukan, James menyadari bahwa dia bukanlah Yirang. Dia mengaku kalau Yirang mengajaknya bertukar baju dan topeng saat di toilet. Pencarian Yirang pun dilakukan, namun tidak ditemukan. Si penculik sempat meminta tebusan 3 miliar won, tapi saat di lokasi pertemuan dia tidak kunjung keluar, sebab kepolisian telah mengintai area tersebut. Kasus penculikan itu pun akan diselidiki Detektif Jin dan Detektif Lee. Mereka menduga kalau motif penculikan dilakukan atas dasar dendam. Sedangkan James kembali ke TKP untuk mencari petunjuk. Setelah diingat-ingat, seharusnya ada coretan segitiga dan setengah lingkaran di wahana tersebut. Selain itu, sebelumnya Yirang sempat melambai ke seseorang saat bermain di sana. Kemungkinan orang tersebut adalah pelaku penculikan dengan topeng kelinci. Setelah bertukar pakaian dengan temannya, Yirang dipancing bermain dengan si pelaku melalui berbagai wahana yang sudah diberi tanda, seolah sedang memainkan teka-teki, tapi pada kenyataannya Yirang dipancing masuk ke dalam truk es krim untuk diculik. James mulai memeriksa rekaman CCTV setiap tempat, namun teman polisinya memberitahu kalau kepolisian sudah mengambil rekaman tersebut, dan anehnya rekaman itu tidak ada di data investigasi. Bahkan kamera pengawas di luar tidak ada yang menangkap pergerakan truk es krim yang membawa Yirang. Dari sini James mulai bisa menyimpulkan kalau ada kepolisian ikut terkait dalam penculikan ini, sebab hanya mereka yang bisa menghapus jejak seolah tidak pernah terjadi. Fakta itu pun James ceritakan kepada Detektif Lee. Saat ini Yirang dipaksa bermain catur dengan salah satu penculik. Ia selalu kalah dan merasa permainan ini tidak adil, sehingga dipersilakan memilih permainan yang diinginkan. Saat itu Yirang memilih untuk bermain petak umpet. Sayangnya para penculik dengan mudah menemukannya. 2 hari telah berlalu. Detektif Lee akhirnya menjadikan kasus penculikan Yirang sebagai investigasi terbuka. Hal itu pun membuat Detektif Jin sangat kesal. Di saat yang sama, James memeriksa rekaman CCTV di persimpangan yang menjadi akses ke lokasi pesta ulang tahun. Namun pemilik tempat mengaku kalau kepolisian sudah mengambil rekaman tersebut. Tidak menyerah begitu saja, James menyusuri jalan yang kemungkinan menjadi rute pelarian hingga bertemu asosiasi burung yang sedang memantau pergerakan para burung di alam. James meminta izin untuk melihat rekaman tersebut dan menemukan Detektif Lee melewati rute itu. James segera menghubungi Detektif Jin kalau Detektif Lee adalah kaki tangan para penculik. Ia juga memasang pelacak di mobil Detektif Lee, hingga akhirnya sampai di sebuah tempat entah berantah. Kebetulan saat itu Yirang kembali bermain petak umpet bersama para penculik. Sejak kecil dia sudah memiliki kecerdasan. Ia menggunakan campuran bahan kimia agar terjadi ledakan. Kejadian itu pun membuat para penculik lainnya mulai memeriksa ledakan tersebut, dan itu dimanfaatkan Yirang untuk melarikan diri. James yang ada di luar juga sempat mendengar ledakan tersebut, bahkan segera menyusul Yirang yang sedang dikejar salah satu penculik. Betapa mengejutkannya kalau penculik itu adalah Detektif Lee, dan saat itu dia telah meninggoy. Setelah itu kepolisian tiba dan James segera membawa Yirang ke rumah sakit.
20 tahun berlalu, lebih tepatnya di tahun 2020, James terlihat sedang mengawal seorang anggota dewan dari para demonstran. Namun anggota dewan itu justru menyalahkan James yang dianggap tidak becus melindunginya, membuat James mulai muak dan mengundurkan diri. Setelah kejadian tersebut, Yirang menghampirinya untuk diajak bekerja sama dengannya, demi membalas orang yang menculiknya dahulu, sebab Yirang sangat benci kekalahan. 나랑 일하나 같이 하자. Pertama-tama, Yirang akan mencari keberadaan detektif Jin, sebab dia telah membawa kabur uang tebusan sebesar 3 miliar won. Mereka mengunjungi putra detektif Jin yaitu Guho. Saat itu dia sedang menjadi pemandu wisata. James dan Yirang sempat menginap di rumahnya dan mengajaknya minum hingga membuatnya teler. Dalam kondisi ngefly, Guho menceritakan bahwa sang ayah meninggal saat dirinya masih SD. Tetapi sebelum meninggal, ia sempat menghubunginya agar mau menurut dan bermain dengan paman. Lalu sang ayah akan menjemputnya. Namun paman yang dimaksud adalah orang yang juga menculik Yirang. Yirang dan James segera menggeledah rumah Guho. Mereka menemukan sebuah tiket taman hiburan pada 28 Maret tahun 2000, di mana itu adalah hari saat Yirang diculik. Selain itu terdapat ponsel detektif Jin, serta foto Guho bersama boneka beruang yang sama persis dengan boneka di loteng tempat Yirang disekap. Foto tersebut dikirim pada tanggal 1 April, tepat saat Yirang diselamatkan. Di hari itu juga detektif Jin telah menghubungi si paman alias sang penculik. Yirang merasa kalau mereka memang bersekongkol, maka seharusnya tidak perlu repot-repot membawa Guho, apalagi sedang menghadapi situasi yang sangat penting. Tetapi semua menjadi sangat masuk akal jika detektif Jin juga sedang diancam, yang artinya pelaku telah melakukan penculikan ganda, alias Guho juga telah diculik. Saat itu detektif Jin diancam agar menyerahkan uang tebusan demi keselamatan Guho. Namun setelah menyerahkan uang tersebut, si penculik mendorongnya dari atas gedung hingga meninggal. Lalu dimanipulasi seolah-olah tersandung sendiri. Sebelum kembali ke Seoul, James sempat memberikan kartu namanya kepada Guho agar menghubunginya jika suatu saat pergi ke Seoul. Kebetulan Guho juga akan pergi ke Seoul setelah mendapat pekerjaan di sana. Namun saat ke Seoul, Guho menjadi korban penipuan kerja, lalu mendatangi tempat Yirang dan James. Sejak saat itu, ia bergabung dengan tim penipuan tersebut tanpa mengetahui kebenaran soal kematian sang ayah. Kembali ke masa sekarang, saat ini Guho sedang dirawat di rumah sakit. Kebetulan ada pasien bocil bernama Jae-hye yang mengetahui sangat banyak tentang pengobatan sebab sudah lama menjadi pasien sebagai penderita penyakit koar ketasio. Bahkan saat Yirang dan James tiba, bocil itu bersikap dingin kepada Yirang sampai-sampai saling berdebat. Dan ini adalah pertama kali Yirang kalah dalam perdebatan. Sikap mereka sangat mirip seolah-olah melihat Yirang kecil. Setelah itu, Dr. Jo dan Dr. Im datang untuk melakukan pemeriksaan. Dr. Jo adalah putra pemilik perusahaan. Parasnya yang tampan dan ramah sempat membuat Yirang terpesona, tetapi Jae-hye nampak kesal saat kepalanya disentuh, di mana Yirang juga tidak suka dengan sikap tersebut. 어이 꼬맹, 방금 기분 나쁘지 않아? Lalu malam harinya, Guho tak sengaja melihat Jae-hye menangis sendirian. Ia mulai penasaran dan mencari informasi mengenai penyakit Jae-hye di internet. Ketika sudah diperbolehkan pulang, Guho sempat memberikan boneka kepada Jae-hye, serta berjanji akan mengunjunginya saat kontrol ke rumah sakit. Beberapa hari kemudian, Guho kembali ke rumah sakit untuk melakukan kontrol dan mengunjungi Jae-hye. Namun dia tidak ada di tempatnya. Guho segera mencarinya kemana-mana, tapi tidak juga ditemukan. Sampai akhirnya tak sengaja mendengar pembicaraan Dr. Im di tangga darurat. Dia meminta Dr. Jo segera melakukan operasi ulang, sebelum kondisi Jae-hye semakin memburuk. Namun Dr. Jo menolak dan menyuruhnya untuk tidak merengek. Sedangkan Yirang dan James tak sengaja melihat ibu Jae-hye sedang unjuk rasa agar mendapat keadilan atas kejadian yang menimpa putrinya. Dari sini Yirang semakin yakin sebab dari awal sudah curiga dengan keadaan Jae-hye. Jika memang dia mengidap penyakit koar ketasio, maka pembuluh darahnya akan menyempit, serta menunjukkan gejala sianosis sehingga kesulitan berjalan. Namun waktu itu Jae-hye nampak baik-baik saja. Ia mulai curiga apakah Dr. Jo memang dokter sungguhan. Saat itulah Guho
Guho datang dan memberitahu kalau terjadi kecelakaan saat operasi Jae-hye dilakukan. Akan tetapi pihak rumah sakit tidak mau melakukan operasi ulang demi mencegah berita ini menyebar luas. Akhirnya mereka segera menemui Dr. Im. Dia mengaku kalau saat ini sedang kebanjiran operasi pasien Naratama dan dalam kondisi kelelahan tiba-tiba mendapat jadwal operasi Jae-hye sehingga tak sengaja melakukan kesalahan. Selama ini Dr. Im harus melakukan operasi hantu. Dr. Jo yang dikenal sebagai ahli bedah jenius hanyalah citra yang direkayasa. Sejak kecil ia dididik menjadi dokter di bawah kendali ayahnya yang merupakan ahli bedah terbaik sekaligus pendiri rumah sakit tersebut. Namun setelah ayahnya meninggal, secara otomatis jabatannya berpindah kepada sang istri. Dr. Im mendapat tugas mengerjakan semua operasi sulit, sedangkan Dr. Jo yang menerima semua pujian. Akibatnya pasien Naratama semakin meningkat, sehingga operasi hantu harus terus dilakukan secara terus-menerus. Selama ini Dr. Im mau melakukan operasi hantu karena keluarganya telah bangkrut setelah ayahnya ditipu dan semua hartanya menghilang. Pihak rumah sakit mau melunasi semua hutang dan membiayai kuliah serta kehidupannya. Lalu setelah lulus ia direkrut rumah sakit. Dan kini harus mendongkrak nama Dr. Jo agar menjadi dokter terkenal. Semua itu membuat Yirang sepakat untuk menjadikan mereka sebagai target berikutnya. Informasi pun mulai digali, dan sejak Dr. Jo mulai mendapat reputasi palsu, rumah sakit selalu penuh pasien. Jika pasien menggunakan BPJS, maka pimpinan akan terus menunda operasinya. Sementara untuk pasien yang mempunyai banyak uang, maka akan langsung ditangani tanpa mementingkan tingkat kondisi pasien. Sehingga Jae-hye yang awalnya mendapat urutan ketiga, kini menjadi ke-35. Sementara Dr. Im meminta sang pimpinan, yaitu Bully, agar diperbolehkan melakukan operasi ulang terhadap Jae-hye. Jika terus ditunda, maka kondisinya bisa semakin parah hingga akhirnya meninggoy. Tetapi Bully menolak dan justru berharap bocah itu mati. Tentu itu membuat Dr. Im sangat kesal hingga mulai berani melawan, sehingga membuat Bully sangat marah dan menyuruh putranya segera memecat Dr. Im dengan keyakinan bisa menemukan pengganti lebih baik. Namun Dr. Jo segera menghentikan tindakan ibunya serta menyuruh Dr. Im segera pergi. Lalu keesokan harinya, Bully tidak bisa membeli salah satu tas mewah, sebab tas itu sudah dipesan seseorang. Sehingga dengan kearoganannya, Bully menunjukkan kartu black card, serta anggota 9 pimpinan puncak rantai makanan. Hingga akhirnya Yirang datang untuk membeli tas tersebut dengan golden card miliknya. Bully yang penasaran pun sempat bertanya ke penjaga siapakah wanita tersebut. Dia memberitahu kalau wanita itu merupakan salah satu anggota mahkota yang belanja tahunannya lebih dari 1 miliar won. Selain itu, Guho menyamar sebagai pelayan untuk memberikan kertas parfum, di mana parfum itu akan menimbulkan alergi batuk. Lalu saat di tempat parkir, Yirang terus memandanginya dan memberitahu kalau posturnya terlihat miring. Wajahnya tampak pucat dan bengkak, dengan keyakinan pasti sering merasa nyeri di bahu dan batuk kering, bahkan menyuruhnya segera periksa ke dokter bedah toraks. Tak lama kemudian, putranya memberitahu kalau Dr. Im tidak datang, padahal hari ini ada operasi yang harus dilakukan. Semua ini pasti diakibatkan kejadian kemarin, sehingga Bully menyuruh Dr. Jo segera mencarinya. 광씨가 있어. Di sisi lain, Yirang telah membawa Jae-hye pergi dari rumah sakit menggunakan helikopter demi mendapat perawatan di tempat lain. Lalu malam harinya, James datang ke kafe yang sering menjadi tempat Bully nongkrong bersama teman-temannya. Dia berdandan agar terlihat aduhai, ditambah dengan parfum yang mengingatkan dengan cinta pertama Bully sehingga membuatnya mulai terpesona. Selain itu, Guho juga menyamar sebagai petugas reparasi demi memasang kamera tersembunyi serta menambahkan cairan khusus ke dalam minuman Bully. Dengan begitu, ia sering mengalami batuk. Keberadaan Dr. Im yang belum ditemukan membuat Bully menemui Profesor Kim agar dikenalkan dengan salah satu dokter berbakat. Ada satu dokter yang mungkin bisa dikenalkan, namun dokter tersebut datang bersama James yang sedang menyamar sebagai koordinator Ma. Orang yang bertugas merekomendasikan rumah sakit kepada para konglomerat. Tentu saja itu membuat Bully tertarik, apalagi sebelumnya sudah sempat terpesona dengannya. Kebetulan saat itu ada satu pasien Naratama yang belum mendapat tempat. Akhirnya Bully berusaha mendekatinya dan meminta agar membawa pasien tersebut ke rumah sakit miliknya, sehingga pasien tersebut didatangkan yang merupakan bos Tiongkok, dan tidak lain orang tersebut adalah orang suruhan Yirang.
Saat itu James mendapat panggilan dari pimpinan Ju, seorang pengusaha terkenal yang kini dalam kondisi kritis. Namun dia hanya ingin ditangani seorang dokter ahli bedah bernama Rachel. Tentu itu membuat Bully penasaran siapakah Rachel sebenarnya. Di keesokan harinya, James mencampurkan obat ke dalam minumannya, sehingga Bully tiba-tiba mengalami sakit di dadanya saat bermain golf. Akhirnya dia dibawa ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan. James selalu menyadap mesin pemeriksaan sehingga seolah-olah sedang mengidap penyakit yang cukup serius. Dan semua ciri-cirinya sama persis dengan Yirang katakan sebelumnya, dan itu juga telah dirasakan dalam beberapa hari. Dokter menyarankan agar operasi segera dilakukan, sebab bisa saja mengakibatkan meninggoy. Sayangnya tidak ada yang berani melakukan operasi, sebab tempat kerusakannya terlalu kecil dan akan menimbulkan efek samping serius jika membuat kesalahan. 내가 여기저기 연락해가지고 다른 병원 의사라도 알아볼 테니까. 아니? Setelah membayar seseorang, Dr. Jo akhirnya mendapat informasi keberadaan Dr. Im. Ia segera membujuknya agar mau melakukan operasi kepada ibunya, namun Dr. Im menolak karena jarinya terluka. Sementara itu, sesak dada yang dialami Bully kini semakin parah, sampai akhirnya menanyakan soal Rachel kepada James. Pada dasarnya, Rachel adalah dokter hebat yang tidak terkait pada rumah sakit. Ia bekerja bebas sesuai permintaan klien. Kliennya adalah para tokoh berpengaruh di politik seluruh dunia, dan dia merupakan dokter hantu terbaik. Rachel bisa saja mengoperasi Bully, namun biayanya sangat mahal. Setelah itu, James berpura-pura menerima panggilan dan meninggalkan catatan tentang Rachel di mobilnya. Bully sangat terkejut kalau ternyata Rachel adalah Yirang, orang yang ia temui saat di mall sebelumnya. Bully lalu mengajak James ke mall tempat ia bertemu Rachel demi menanyakan alamat tempat tinggalnya, di mana alamat tersebut berada di atas gunung, sehingga mereka harus susah payah melewati hutan dan gunung. Sesampainya di sana, Bully memohon agar Rachel mau mengoperasinya. Namun semua sudah terlambat sebab pimpinan Ju sudah memberikan tawaran. Guho juga muncul sebagai asistennya, di mana penyakit Bully sangat berbahaya. Jika tidak segera ditangani dengan benar maka akan mengalami kerusakan otak. Semua ini membuat Bully semakin takut dan memohon agar mengoperasinya. Saat ini pimpinan Ju akan mentransfer biaya operasi jam 3 sore dengan jumlah 2 juta dolar atau setara 2,8 miliar won. Harga yang sangat mahal membuat Bully mulai ragu. Namun James terus meyakinkan kalau ini adalah kesempatan terakhir sebelum kedahuluan pimpinan Ju. Akhirnya Bully akan membayarnya 2,5 juta dolar. Namun setelah itu Bully hanya mentransfer 100 juta won dengan alasan kekurangan uang dan akan mentransfer sisanya setelah operasi. Jika operasinya berjalan lancar maka ia akan membayar ekstra 10%. 까짓 거 수술해버리지 뭐. Pada akhirnya operasi akan tetap dilakukan. Yirang bersama tim dokternya segera mempersiapkan operasi Bully, sedangkan James bersama para dokter akan melihatnya melalui monitor. Saat itu Dr. Im juga datang, namun Dr. Jo menyuruh segera pergi sebab sudah tidak dibutuhkan. Akhirnya operasi dilakukan dan mereka hanya berpura-pura melakukan operasi. James sudah mengganti video di monitor dengan video operasi orang lain, namun tiba-tiba terjadi error sehingga mereka harus benar-benar melakukan operasi. Meski awalnya berjalan lancar, namun tiba-tiba terjadi pendarahan, sehingga membuat Guho sangat panik dan segera keluar untuk mencari bantuan. Akan tetapi, Dr. Jo yang tidak bisa apapun juga ikut panik, lalu meminta Dr. Im agar mau membantunya. Sayangnya, Dr. Im menolak. Ia mengatakan apa yang dikatakan Dr. Jo saat di tangga darurat ketika dirinya meminta melakukan operasi ulang kepada Jae-hee. Semua ini membuatnya tidak bisa berbuat apapun selain menangis. 그만 좀 징징대. Tak lama kemudian, Yirang berhasil menghentikan pendarahan dan operasi telah selesai. Ternyata yang berbaring di meja operasi bukanlah Bully, melainkan properti dari set film drama medis. Semua orang sudah mengetahuinya kecuali Guho. Selain itu, Yirang juga sudah bekerja sama dengan Dr. Im dan disuruh untuk berpura-pura terluka. Setelah mentransfer uang pelunasan, Dr. Jo segera menemui ibunya, di mana Bully akhirnya sadar jika dirinya baik-baik saja, bahkan sudah menjadi korban penipuan.
Setelah semua yang terjadi, Dr. Im akhirnya melaporkan kejahatan bully dan Dr. Ju, termasuk operasi hantu yang sering dilakukan. Sedangkan Yirang, James, dan Guho mengunjungi Jae-hye di rumah sakit. Kondisinya telah membaik, bahkan Yirang juga memberikan hadiah mesin penjepit. Beberapa hari kemudian, Yirang kembali melanjutkan aksi penipuan kepada pengacara licik bernama Yong Min. Ia mendatangi pengacara Min dan mengaku telah menikah dengan seorang pengusaha kaya raya, di mana suaminya tersebut berusia 88 tahun, bahkan baru saja meninggoy karena serangan jantung. Putra tirinya curiga kalau Yirang meracuni sang ayah demi mendapat harta warisan. Oleh karena itu, ia meminta pengacara Min mau menangani kasus tersebut. Dari sini, pengacara Min berniat menjadikan anak tirinya sebagai anak durhaka. Namun tak lama kemudian, datanglah James sebagai anak tiri tersebut. Ia menuduh ibunya berselingkuh dengan pengacara Min. Hingga terjadilah kericuhan sampai-sampai James terjatuh dan meninggoy. Akibat kejadian tersebut, Guho dan Raebang datang sebagai detektif untuk menangani kasus ini. Ia menyarankan agar membuat kesepakatan dengan korban, dan dari uang kesepakatan tersebut akan diberikan kepada pemilik toko buah yang merupakan korban pengacara Min. Sedangkan Yirang masuk ke ruangan pengacara Min dan menemukan salah satu berkas. Kasus tersebut tentang pemilik salon kecantikan terkenal yaitu Gilmi, yang dituntut Hae-yun akibat iritasi kosmetik buatannya. Tetapi Gilmi membayar seorang saksi di persidangan, di mana saksi itu merupakan sahabat Hae-yun sendiri, demi berbohong kalau sebelumnya diajak melakukan penipuan demi memeras pemilik salon. Ia menunjukkan percakapan di pesan antara dirinya dengan Hae-yun, padahal Hae-yun tidak pernah mengirim pesan tersebut. Alhasil, ia dijatuhi hukuman penjara 1 tahun 6 bulan. 징역 1년 6월. Setelah persidangan usai, Yirang memasang sebuah alat di mobil Gilmi. Alat itu meledakkan ban mobilnya saat di tengah perjalanan. Saat itulah Guho menyamar sebagai tukang bengkel mencoba memeriksanya. Namun itu adalah ban mahal sehingga memerlukan pihak asuransi untuk menggantinya. Dengan alat miliknya, Guho membuat ponsel sekretarisnya kehabisan baterai. Begitu juga ponsel milik Gilmi. Lalu mereka dipersilakan masuk dan akan meminjamkan telepon. Saat itu Guho berusaha mengecas ponsel milik Gilmi, namun tidak diizinkan, sehingga ponsel milik sekretarisnya yang diisi daya. Dari sinilah James dan Yirang bisa mengambil semua informasi dari ponsel tersebut. Rupanya Gilmi adalah lulusan universitas terkenal dan menjadi selebritis melalui kontes kecantikan. Namun saat naik daun, ia memilih pensiun dan meluncurkan kosmetik buatannya dengan nama Mestikui. Penjualannya pun tidak main-main, bahkan hampir 500 miliar won per tahun. Setiap pegawai yang bekerja di perusahaannya juga harus memiliki penampilan cantik, tubuh ideal dengan kadar lemak minim. Apabila lemak melebihi ketentuan yang berlaku, maka tidak akan segan-segan dihina dengan berbagai kata-kata kasar. Akibatnya 23 karyawan telah mengundurkan diri dan saat ini ada 3 gugatan yang sedang berjalan. Tetapi semuanya berakhir dengan permintaan maaf. 5 tahun lalu Gilmi pernah berkolaborasi dengan beberapa influencer demi mempromosikan produk perawatan kulit miliknya, dan salah satunya adalah Hae-yun. Awalnya semua berjalan lancar, sampai akhirnya Hae-yun mengalami iritasi pada wajahnya sehingga menuntut Gilmi sebagai pemilik kosmetik. Tetapi saat persidangan, dia mengganti bahan kosmetik yang menjadi penyebab iritasi menjadi bahan pemutih kulit ramah lingkungan. Selama 5 tahun masa gugatan, Hae-yun terus mencoba menjaga citranya. Namun para netizen justru menuduhnya sedang mencari keuntungan, apalagi penampilannya yang tidak bisa mengubah kesan negatif, sehingga publik melihatnya seolah seperti penyihir jahat. Sementara Gilmi dipuji sebagai dewi kecantikan yang berjuang melawan ketidakadilan. Disinilah hukum sosial sangat berperan penting, hingga akhirnya sidang ditutup dengan bukti yang cukup meyakinkan, yaitu bukti pesan Hae-yun dengan sahabatnya. Padahal sebelumnya Gilmi telah membayarnya agar membuat bukti palsu dengan mengirim pesan kepada Hae-yun ketika ke toilet, seolah dirinya diajak melakukan tindak pemerasan terhadap Gilmi. Pada akhirnya rencana Yirang pun mulai dilakukan. Langkah pertama, Guho dikirim sebagai YouTuber gadis bertopeng untuk ikut mendatangi acara yang diadakan oleh Gilmi.
Para influencer lainnya pun sangat terkejut sebab gadis bertopeng sangat terkenal, tapi wajahnya yang tidak pernah terekspos menjadikan keuntungan bagi Guho. Namun keamanan di sana sangat ketat sehingga tidak ada kesempatan untuk menyelinap. Sehingga rencana B dilakukan, Yirang dan James menyamar sebagai petugas RSJ untuk menangkap Guho sebagai ODGJ. Dan saat itulah ia memasang alat penyadap di ruangan Gilmy. Dari sinilah mereka mendapat informasi baru, kalau Gilmy akan menjalin kontrak kolaborasi dengan perusahaan asing dengan bernilai 300 miliar won. Tetapi para pegawai tidak bisa menyiapkan sampel yang sesuai dengan keinginannya, sehingga Yirang menemukan ide baru. Lalu keesokan harinya, Yirang datang ke stasiun dengan berpura-pura sedang mencari keberadaan ayahnya. Kecantikannya pun membuat tim promosi Gilmy tertarik dan mengirimkan fotonya kepada Gilmy untuk dijadikan model. Pada akhirnya, Yirang diajak syuting sebagai model riasan. Awalnya yang terlihat buluk, kini berubah menjadi cantik, seolah itu semua karena bedak miliknya, padahal udah cantik dari sananya. Setelah syuting usai, Gilmy penasaran perawatan kulit yang dilakukan Yirang, sebab dia mempunyai kulit yang sangat bagus. Tetapi Yirang segera pergi dengan meninggalkan toner kecantikan miliknya. Benda itu pun membuat Gilmy penasaran. Apalagi salah satu pegawai sempat Yirang bantu dan jerawatnya langsung hilang dalam satu malam. Semua ini membuat Gilmy semakin yakin kalau toner itu adalah penyebab Yirang mempunyai kulit bagus. Pada akhirnya sekretaris Choi ditugaskan memeriksa bahan-bahan di toner tersebut. Setelah hasil lab keluar, toner itu menggunakan bahan organik yang kaya mineral dan baik untuk kulit. Selain itu, toner belum didaftarkan alias buatan tangan. Sehingga Gilmy berniat mengeklaim toner tersebut dan menjadikan produk kolaborasi dengan perusahaan luar. Gilmy lalu mencari tahu tempat tinggal Yirang, yaitu Gunung Mabeksan, dan bertemu seseorang di tengah gelapnya malam. Dia adalah James yang menyamar sebagai seorang penulis artikel tentang Gunung Mabeksan, sehingga menganggap Gilmy sebagai penggemar beratnya, padahal dia datang untuk mencari tahu di mana bisa mendapatkan toner kecantikan. Sayangnya James tidak tahu dan kemungkinan keponakannya lebih mengetahuinya. Akhirnya James akan mengantar Gilmy bersama sekretarisnya. Di tengah perjalanan, James menceritakan legenda palsu soal Gunung Mabeksan. Dahulu kala, hiduplah seorang wanita cantik bernama Unyu. Ayahnya adalah seorang pengumpul herbal yang sakit-sakitan. Namun malam itu, raja meminta ayah Unyu untuk ke istana, sehingga Unyu terpaksa menggantikan tugas ayahnya untuk mengobati sang raja yang sedang sakit layaknya zombie. Kecantikannya pun membuat raja terpesona dan ingin memilikinya. Namun warga di kampung Unyu bersatu untuk menyembunyikannya dari sang raja. Sampai-sampai raja mengumumkan hadiah besar bagi siapapun yang bisa menemukan Unyu. Alhasil seorang bandit juga ikut mencarinya. Namun saat berhasil menemukannya justru terpesona akan kecantikan Unyu. Pada akhirnya bandit itu membantu pelarian Unyu dan melindunginya dari pengawal sang raja. Sayangnya mereka terpojok dan tidak bisa kabur lagi. Unyu akhirnya tewas terkena panah raja ketika melindungi si bandit. Si bandit juga melakukan perlawanan hingga tetes darah terakhir. Di atas makam Unyu telah dibangun sebuah kolam. Konon perempuan desa yang membasuh wajah dengan air itu maka akan menjadi sangat cantik bagaikan malaikat dari surga. Sehingga desa itu disebut sebagai desa malaikat. Namun tiba-tiba Guho menyelak pembicaraan tersebut bahwa semua itu hanyalah kebohongan. Di sini Guho berperan sebagai keponakan James. Tapi tiba-tiba Gilmy akan kecantikan pelayan dan seluruh pengunjung kafe serta warga di sana. Mereka semua tampak cantik dengan kulit berkilau. Akhirnya Gilmy meminta Guho mengantarnya ke rumah Yirang. Bahkan di tengah perjalanan, petugas SPBU dan biksu juga mempunyai wajah cantik. Semua ini membuat Gilmy yakin kalau legenda desa malaikat memang benar adanya. Setibanya di rumah Yirang, terdapat kolam yang ada dalam legenda desa malaikat. 이게 지금 뭐 하시는 거예요, 남의 집에서?
Gilmi sempat menanyakan soal toner kecantikan milik Yirang. Apakah semua wanita di desa ini menggunakan toner tersebut? Pada akhirnya Yirang menunjukkan gudang pembuatan toner yang berbahan dasar air kolam dengan campuran tanaman herbal serta metode yang digunakan merupakan peninggalan nenek buyutnya, yaitu Maingu, seorang pedagang kosmetik pada era dinasti Joseon. Namun setelah itu justru langsung masuk ke rumah dan menangis sehingga membuat mereka kebingungan. Guho memberitahu kalau 10 tahun lalu orang-orang dari perusahaan kosmetik pernah datang untuk mengembangkan toner kecantikan. Tapi tiba-tiba ayah Yirang kabur membawa uang muka dari perusahaan tersebut. Ayahnya telah terjerat hutang besar karena judi. Unsol alias Yirang mengira kalau semua ini terjadi karena melanggar larangan bahwa resep toner kecantikan tidak boleh keluar desa. Selama ini, Yirang telah berjuang untuk membayar hutang judi ayahnya hingga tidak bisa membayar pajak tanah. Untuk itu, Guho menyarankan agar Gilmi membeli rumah tersebut dari Yirang. Dengan harga 3 miliar won, maka hutang ayah Yirang dan pajak tanah pasti bisa terbayar. Sayangnya, Gilmi menolaknya. Ia justru meminta untuk diantar kembali ke kafe, yang mana semua orang cantik di jalan, biksu serta di kafe adalah orang suruhan Yirang. Mereka semua merupakan model berwajah cantik, sehingga James segera menghubungi mereka untuk melakukan satu adegan lagi. Saat itu, mereka mengira siasat telah terbongkar. Rupanya Gilmi datang untuk membeli toner kecantikan yang mereka gunakan untuk diteliti lalu ditiru sebagai produknya. Semua ini membuat James dan Guho merasa rencananya telah gagal. Tetapi Yirang sangat yakin kalau Gilmi tidak akan bisa menirunya, sebab salah satu bahan terbuat dari tumbuhan langka yang hanya ditemukan di ketinggian 500 meter Gunung Mabeksan di awal tahun. Setelah itu Yirang akan membuat Gilmi selalu teringat toner kecantikan tersebut dengan iklan, poster, dan lain sebagainya, sehingga membuatnya semakin terobsesi untuk memilikinya. Apalagi tim pengembang tidak bisa menemukan racikan dari toner itu. Tiba-tiba ia mendapat telepon dari Guho kalau rumah Yirang akan dirobohkan, sehingga membuat Gilmi segera ke sana. Gilmi akan membeli rumah tersebut. Namun Raibang yang berperan sebagai rentenir memberikan harga 4 miliar won. Secara mengejutkan Gilmi setuju dengan harga tersebut, sehingga Yirang memberikan kode supaya menaikkan harga menjadi 4,5 miliar won. 알았어. 45. Setelah itu, Gilmi membuat kesepakatan kontrak dengan perusahaan asing, tanpa disadari kalau mereka juga merupakan orang suruhan Yirang. Dan saat kembali ke rumah yang dibeli, petugas lingkungan telah menutup kolam karena beracun. Mereka menjelaskan kalau tempat tersebut telah lama tidak berpenghuni, namun beberapa hari lalu sempat ramai karena ada syuting. Semua ini membuat Gilmi sadar kalau dirinya telah ditipu, sehingga menanyakan soal gadis bernama Unsol. Mereka memberitahu kalau Unsol berada di kuil bersama para turis. Tetapi saat menemuinya, Unsol yang ini berbeda dengan Unsol sebelumnya. Gilmi lalu segera menghubungi sekretaris Choi agar menghubungi perusahaan luar negeri untuk menunda peluncuran produk kolaborasi. Sayangnya, perusahaan tersebut tidak pernah mengirim orang ke Korea maupun menandatangani kontrak, sehingga Gilmi sadar jika semua yang terjadi adalah penipuan. Lalu beredar video Haeyoon bersama mantan pegawai Gilmi untuk membongkar semua kejahatannya selama ini, disertai rekaman percakapan Gilmi yang memerintahkan agar membuang label bahan yang asli dan menuntut Haeyoon atas tuduhan palsu, di mana rekaman percakapan itu didapat dari Yirang. Pada akhirnya, Gilmi dijadikan buronan dan harus hidup sebagai gelandangan demi menghindari kejaran polisi. Beberapa hari kemudian, Yirang mendapat informasi seseorang yang membeli lukisan di lokasi penculikan 25 tahun lalu. Dia adalah Jungho, seorang pengusaha ikan sarden. James merasa sudah waktunya Guho mengetahui kejadian 25 tahun lalu. Namun Yirang tidak akan memberitahunya. Melalui kamera tersembunyi, mereka memantau Jungho demi menemukan lukisan tersebut. Namun suatu malam, Pak Oh yang merupakan pemilik perusahaan makanan memohon agar tidak dijadikan kambing hitam soal kasus keracunan MBG. Akan tetapi Jungho mengusirnya begitu saja. Akibat kejadian itu, Yirang menetapkan Jungho sebagai target berikutnya. Tetapi Yirang tidak memberitahu Guho alasan utama menjadikan Jungho sebagai target berikutnya.
Ia hanya memberitahu tentang kasus keracunan makanan para murid yang dilakukan, serta dengan dukungan para politis, Jung Ho mampu memanipulasi media dengan licik, bahkan menyalahkan perusahaan PAO yang merupakan subkontraktor. Pada akhirnya saat ini PAO harus merelakan pabriknya kepada Jung Ho. Jung Ho berniat akan melelang pabrik tersebut serta memecat semua karyawan. Di balik semua itu, Jung Ho adalah maniak film yang bermimpi menjadi seorang aktor. Dia pernah menyutradarai film sekaligus membintangi film karangannya sendiri. Sebelumnya Jung Ho sangat ingin kuliah perfilman di Amerika. Tapi tiba-tiba ayahnya sakit sehingga terpaksa mengambil alih bisnis keluarga. Padahal dunia perfilman sudah menjadi impian yang belum terwujud. Langkah pertama, Gu Ho ditugaskan menyamar sebagai tukang pos untuk menukar majalah milik Jung Ho dengan buatannya. Di dalam majalah itu, mereka menulis artikel tentang kafe tempat para pembuat film berkumpul. Rasa penasaran pun membuat Jung Ho datang ke kafe tersebut. Di sana, Yirang menyamar sebagai pelayan. Apalagi ada beberapa sutradara terkenal sehingga membuat Jung Ho semakin yakin dan tidak curiga. Setelah itu, Gu Ho dan James datang. Gu Ho menjadi sutradara pemula, sedangkan James sebagai produser film. Mereka mulai membicarakan proyek pembangunan film laga berlatar 90-an, yang mana itu adalah film favorit si Jung Ho. Selain itu, mereka dengan sengaja meninggalkan naskah film di sana, sehingga Jung Ho sempat membaca naskah tersebut dengan judul film Madam Gangster, pahlawan wanita yang mampu mengalahkan para gangster hanya dengan pukulan tangan. Tentu itu membuat Jung Ho sangat tertarik, namun James dan Gu Ho telah kembali untuk mencari naskah tersebut, sehingga Jung Ho segera mengembalikannya serta meminta maaf sebab sudah membacanya. 죄송합니다. 예, 앉으시죠. 아유. Mereka sempat mengobrol banyak tentang perfilman. Selain itu saat ini sedang kekurangan dana, sehingga James sebagai produser meminta menurunkan kualitas film, di mana mereka membutuhkan dana 16 miliar won, dan kini masih kekurangan dana sebesar 4 miliar won. Untuk itu mereka berusaha membujuk Jung Ho agar mau berinvestasi, akan tetapi dia tidak bisa melakukannya meski sudah sangat tertarik. 같이 만들어 봅시다, 조 대표님. 안 돼요. Hal itu pun membuat Yirang mulai keheranan, mengapa Jung Ho menolak padahal sudah sangat tertarik akan film tersebut. Akhirnya James memanggil ahli film, yaitu Tuan Kumis, untuk menjelaskan kejadian ini. Menurutnya, tidak akan mudah mendekati sesuatu yang sangat dihormati sejak lama, bagaikan seorang ratu kampus yang tiba-tiba mengajakmu berkencan, padahal dia bagaikan dewi dari surga yang tidak mungkin bisa kamu sentuh. Pada akhirnya, Yirang akan menggunakan metode lain dengan mendekatinya pelan-pelan lalu membuatnya menandatangani kontrak tanpa disadari. Di hari berikutnya, James mengajak Jung Ho ke lokasi syuting. Mereka telah menyewa aktor laga terkenal demi meyakinkan Jung Ho. Bahkan aktor tersebut berharap diajak main lagi sebab bayarannya sangat mahal. Selain itu, Gu Ho mempersilahkan Jung Ho duduk di kursi sutradara. Namun di tengah syuting, tiba-tiba aktor perempuan pingsan. Dia mengundurkan diri karena masalah kesehatan, sehingga syuting harus ditunda dan segera mencari pengganti. James menyuruh Gu Ho memperkecil skala demi menghemat anggaran, tetapi Gu Ho menolak sebab itu bisa menjadikan film ini bagaikan sampah. Alhasil terjadilah cekcok di antara mereka. Pada akhirnya Jung Ho mulai tertarik berinvestasi. 투자라니요. 가장 찬스. Setibanya di rumah, Jung Ho tak sengaja melihat artikel aktor Hong Kong berdarah Korea. Dia sangat terkenal di Hong Kong, namun kini sedang mencari film perdana di Korea. Dia adalah Mary Yo alias Yirang. Akhirnya Jung Ho segera menghubungi Gu Ho, bahkan langsung menemuinya untuk merekomendasikan Mary Yo sebagai pemeran Madam Gangster. Ternyata mereka juga mengaku sudah berkoordinasi dengan Mary Yo. James memberitahu kalau Mary Yo adalah aktor pendatang yang memiliki potensi. Tetapi tiap kali membintangi sebuah film, dia selalu terlibat skandal dengan investor utama. Semua itu mereka rencanakan agar Jung Ho mulai tergoda. Lalu keesokan harinya mereka akan menjemput Mary Yo di bandara. Bahkan saat itu Yirang mulai menebar pesona kepada Jung Ho. Di malam harinya, Jung Ho menghubungi James untuk memberitahu kalau akan berinvestasi di film mereka, tapi dengan syarat harus mengubah skenario film sesuai keinginannya. Tentu itu membuat Gu Ho keberatan sebab dia yang menulis naskah tersebut. Meski Yirang yang mengarang cerita tersebut, namun ia tidak keberatan dengan persyaratan itu. 야, 그 진심으로 소비자들 등이나 쳐먹지 말지. 장단 좀 맞춰줘야지.
Lalu keesokan harinya, James dan Guho mengunjungi rumah Jungho untuk mendiskusikan soal skenario film nantinya. Di saat yang sama, Yirang telah menyelinap demi mencari lukisan yang sama dengan lukisan saat dirinya diculik dahulu, namun sayangnya tidak ditemukan. Singkat cerita, syuting pun akhirnya dilakukan. Mirio adalah wanita pemilik butik baju, dan dia harus melawan para gangster seorang diri. Namun saat perkelahian terjadi, Jungho justru memarahi kameramen agar mengambil gambar dari dekat, bahkan dengan gaya berputar-putar. Tingkah laku Jungho selalu mendahului Guho sebagai sutradara, sehingga membuatnya sangat kesal. Perfect! Excellent! Fantastic! Ketika istirahat, Jungho memberitahu James kalau sudah mentransfer uang investasi. Sehingga misi Yirang dan rekan-rekannya telah berhasil, tapi tujuan utama Yirang adalah mendapatkan lukisan seperti saat dirinya disekap dahulu, sehingga meminta menambah set syuting lebih berkesan, misalnya seperti lukisan malam purnama atau bayangan gelap yang mendekati kastil suci. Demi mencerminkan karakter si bos dalam film tersebut, Jungho mengaku memiliki lukisan seperti itu. Ia akan membawanya ke lokasi syuting asalkan diperbolehkan bermain sebagai bos gangster terakhir. Pada akhirnya lukisan tersebut dibawa ke lokasi syuting, di mana lukisan itu disimpan di tempat mantan istrinya. Syuting akhirnya dilakukan dan Jungho tampil sebagai bos terakhir, lalu tewas setelah dieksekusi Yirang. Beberapa hari kemudian saat konferensi pers hendak dilakukan, tiba-tiba Jungho memberikan hadiah kalung untuk Yirang, sehingga mengira kalau Jungho berinvestasi karena terpesona akan kecantikannya. Tapi ternyata dia malah menyukai Guho, bahkan mengajaknya pergi minum berdua. Setelah itu, mereka dan semua orang-orang berpengaruh akan menonton film perdana Madam Gangster. Tetapi film itu tiba-tiba berubah menjadi rekaman kecurangan Jungho dalam menyetok bahan tidak berkualitas untuk MBG, serta video percakapan dengan anggota dewan, yang saling sepakat untuk menjadikan perusahaan PAO sebagai kambing hitam. Tentu saja itu membuat Jungho dan para anggota dewan yang hadir merasa ketar-ketir. Apalagi adegan itu disaksikan oleh para wartawan. Pada akhirnya, kepolisian datang untuk menangkap mereka. Sedangkan PAO akhirnya mendapatkan kembali pabriknya berkat bantuan Yirang, serta ekstra bonus uang 1 kardus sehingga membuat PAO seketika bergoyang ala TikTok. Di sisi lain, Yirang akhirnya mendapat lukisan yang dicari. Kini ia hanya perlu melakukan balas dendam kepada orang yang menculiknya 25 tahun lalu, dan dia adalah Kang Yusup. Lukisan itu telah ditaruh di pameran untuk memancing Yusup agar membelinya, yang mana dia adalah seorang profesor konstruksi di universitas ternama, bahkan kerap mengadakan seminar serta menceritakan kehidupannya yang serba susah saat kecil. Ayahnya adalah pemabuk dan sering memukuli ibunya. Baginya kehidupan terasa tidak adil, sebab dunia memberi setiap orang garis awal yang berbeda. Tetapi Yosef memberanikan diri untuk melangkah dan bekerja keras, bahkan menjadi guru les seorang pewaris dari perusahaan besar. Dengan begitu, dirinya bisa mendapat uang dan kuliah di Jerman, sedangkan anak pewaris itu mendapat pelajaran tentang dunia sesungguhnya, di mana anak itu adalah Yirang. Yirang juga sempat mengajukan pertanyaan, yaitu tujuan Yusup sebenarnya. Ia mengaku kalau ingin merancang dan mewujudkan kota baru yang sesuai dengan insting manusia. 이제 내 차례야. Sedangkan Guho tak sengaja masuk ke ruang rahasia milik Yirang dan menemukan semua korban yang pernah menjadi target penipuan. Bahkan foto ayahnya juga ada di sana. Saat Yirang kembali, ia segera menanyakan maksud dari semua ini, sehingga tidak ada pilihan lain selain memberitahu semuanya kalau orang-orang tersebut ada kaitannya dengan penculikan 25 tahun lalu, dan ayah Guho meninggal bukan karena kecelakaan, melainkan korban pembunuhan. Fakta itu pun membuat Guho kesal. Mengapa mereka merahasiakan semua ini darinya, padahal mereka sudah bersama selama 5 tahun. Bahkan terjadi percekcokan dengan Yirang. Sebab seharusnya Guho berterima kasih karena sudah menemukan pembunuh ayahnya, tetapi Guho memilih pergi dan akan melakukan balas dendam dengan caranya sendiri. 그동안 나랑 한 팀인 척 해줘서 고맙고 고야,
Sejak kejadian itu, Guho tinggal di kos-kosan dan mulai mencari informasi mengenai Yusup di meja informasi. Tiba-tiba seorang kakek-kakek bernama Pak Jo muncul hingga membuatnya terkejut. Selain itu, teman kosnya kerap kehilangan lauk. Terkadang makanan mereka tinggal sedikit, padahal sebelumnya masih banyak. Untuk itu Guho diminta segera menangkap pelakunya. 염씨 오고 나서부터 이렇게 된 것 같은데. 반찬 도둑을 잡는 건 형의 의무야. Sedangkan James akhirnya memilih meninggalkan Yirang. Ia merasa hampa sejak kepergian Guho. James sempat mampir di salah satu kedai milik janda cantik bernama Sang Hui. Perlahan mereka saling dekat, bahkan mulai menjalin hubungan romansa. Di sisi lain, seorang pengusaha asal Arab datang ke Korea untuk menjalin kerjasama dalam pembangunan kota ramah lingkungan di tengah gurun. Kerjasama itu akan sangat menguntungkan para vendor hingga mencapai 30 miliar won. Sementara Yirang akhirnya mulai bergerak sendirian demi mendekati Yusup sebagai Kim Arum yang melamar di perusahaannya, di mana perusahaan Yusup juga merupakan salah satu vendor yang ikut kerjasama dengan pengusaha Arab. Namun sayangnya lamaran Yirang tidak diterima sebab proposalnya terlalu sempurna. 수고 많으셨어요. 강효섭, 이젠 당신이 숨을 차례야. Akibatnya, Yirang menemuinya demi menanyakan alasan tidak diterima. Sejujurnya, Yusup mengakui klarifikasi Yirang lebih unggul dari pelamar lainnya. Tetapi ia tidak ingin ada orang hebat selain dirinya dalam satu perusahaan. Akan tetapi, Yirang memohon agar diperbolehkan bekerja bersamanya, meskipun hanya menjadi pegawai kontrak. Di mana sebelumnya Yusup sengaja menolak Yirang agar memohon seperti ini, sedangkan Yirang juga menyadari rencananya. 너의 그 수준 낮은 테스트 잘 받았어. Lalu keesokan harinya, Sang Hui mendapat ancaman dari suaminya agar memberikan uang. Tentu itu membuat James berusaha melindunginya agar tidak menerima perbuatan kasar dari si Tarjo. Akhirnya Sang Hui mulai menceritakan pernikahannya yang dilakukan saat masih kuliah karena hamil. Namun Tarjo belum layak menjadi seorang ayah, bahkan sering berjudi dan selingkuh. Setiap kehabisan uang, dia pasti merusak semua yang ada di hadapannya. Dan semua itu membuat kandungan Sang Hui mengalami keguguran. Lalu akhirnya hubungan rumah tangga juga harus kandas. James tidak terima dengan sikap kasar Tarjo. Ia langsung menghubungi Raibang agar mencarikan keberadaannya. Ternyata Tarjo adalah juara tinju nasional dan James menantangnya saat di Sasana. Jika dirinya menang, maka jangan pernah mengganggu Sang Hui. Namun justru dirinya menjadi samsak. Tindakan James pun diketahui Sang Hui sehingga segera menyusul, dan keberadaannya membuat James mendapat kekuatan baru sehingga berhasil memenangkan pertarungan tersebut. 많이 다쳤네. Namun sayangnya semua perjuangan James menjadi sia-sia setelah melihat Sang Hui dijemput kekasihnya yang kaya raya. Kini James akhirnya terluka. Naasnya Yirang melihat kejadian tersebut dan mengajaknya untuk kembali. Di suatu malam, Guho memantau pencuri lauk di kosan. Ternyata dia adalah Pak Jo. Tindakannya pun membuat penghuni lainnya marah. Untungnya Guho berhasil menghentikan penyerangan tersebut. Akibatnya Pak Jo harus dilarikan ke rumah sakit dan rupanya dia adalah pemilik perusahaan yang menjadi salah satu vendor pembangunan kota. Secara tidak langsung, dia adalah CEO yang menyamar di kos-kosan. Sebagai bentuk terima kasih, Pak Jo akan mengabulkan satu permintaan Guho. Dia meminta agar dibantu dalam upaya balas dendam terhadap Yusup yang sudah membunuh ayahnya. Saat ini Yusup mendapat telepon dari Menteri Won bahwa dia telah ditunjuk sebagai pimpinan proyek pembangunan kota, dan semua percakapan itu telah didengar Yirang melalui penyadap. Saat ini Yirang telah bekerja di perusahaan Yusup. Dia selalu dimanfaatkan sampai akhirnya diajak dalam pertemuan para vendor pembangunan kota. James sempat khawatir sebab pertemuan dilakukan di hotel, namun yang semakin membuatnya terkejut adalah saat melihat Pak Jo datang bersama Guho. Hal yang sama juga dirasakan Yirang. Guho akan dijadikan kepala keuangan dalam proyek ini untuk menggantikan dirinya. Tentu itu membuat Yirang semakin terkejut. 조정현입니다. 오늘 이 모임을 통해서 Di malam harinya, Guho datang membawa makanan ke hotel. Tapi justru melihat Yirang bersama Yusup membuatnya langsung masuk dengan amarah. Padahal mereka tidak sedang berdua, melainkan bersama para karyawan yang lain, sehingga beralasan datang untuk membelikan cemilan. Dan saat Yusup menunjukkan desain kota di tengah gurun, dia justru sibuk saling bertatapan dengan Yirang. Hingga akhirnya Yusup penasaran akan hubungannya dengan Pak Jo, yang mana Guho mengaku sebagai anak angkatnya.
Setelah semua orang pulang, Yirang menanyakan apakah mengerti maksud dari kepala keuangan. Namun dia sangat sombong, bahkan menyuruh Yirang tidak bertingkah amatir. 그 아마추어 같은 짓은 피차 조심합시다 우리. Tapi dibalik semua itu, Yusuf masih sangat curiga, sampai-sampai mengikuti Yirang ke tempat tinggalnya, yang mana saat ini dia tinggal di salah satu kosan dengan desain ala Rebang serta Pak Kumis. Di keesokan harinya, Yusuf dan Yirang bertemu Menteri Won yang hendak pergi ke Arab demi mempresentasikan desain pembangunan kota di tengah gurun agar desain proyek mereka diterima. Setelah itu, Sultan Abdullah menghubungi mereka dan memberitahu kalau suka dengan desain yang dikirim pihak Korea Selatan. Ia memutuskan untuk mengadopsi arsitektur yang diusulkan Korea Selatan. Namun Sultan Abdullah berniat mempersingkat masa konstruksi menjadi 3 tahun. Tentu itu menjadi masalah bagi Yusuf dan para vendor Korea. Jika mereka mengubah metode perakitan, maka masa konstruksi akan terbatas. Tetapi jika tidak bisa memenuhi keinginan Sultan Abdullah, maka proyek tersebut akan diambil oleh pihak Tiongkok. Yirang menyarankan teknologi material baru yang mampu mengurangi waktu pembangunan, dan itu bisa menjadi opsi dalam mengatasi masalah ini. Pada akhirnya, Yusuf meminta Yirang mengatur pertemuan dengan perusahaan Aluxon yang telah berhasil mengembangkan material pembangunan, dan dia adalah Salvador Rios alias James. Hi everyone. James meminta uang muka sebesar 15 juta dolar atau setara 20 miliar won dalam waktu sepekan. Jika tidak bisa, maka kerjasama dibatalkan. Demi mendapat uang secara singkat, Yusuf menghubungi Menteri Won dengan harapan pemerintah mau menyiapkan uang sebesar 20 miliar won. Sayangnya dia tidak bisa memenuhi permintaan tersebut. Berbeda dengan Guho yang menelpon Pak Jo dan bersedia menyiapkan uang 20 miliar won untuk proyek ini. Akibat kejadian itu, Yirang memarahi Guho sebab sudah merusak rencananya. Tetapi Guho justru menyuruh Yirang mengubah rencananya agar hanya menghancurkan Yusuf tanpa harus merusak rekan kerja yang tidak bersalah. Mereka membahas penculikan Yirang 25 tahun lalu serta kematian ayah Guho. Tanpa disadari, Yusuf telah mendengar pertengkaran mereka. Lalu di malam berikutnya, Yirang, Guho, dan James diundang untuk makan malam, serta membahas proyek pembangunan kota di tengah gurun. Setelah itu, mereka diajak ke ruang basement untuk bermain catur. Yirang dipaksa bermain bersamanya sehingga teringat kembali penculikan 25 tahun lalu. 체크메이트. 체크메이트. 윤희랑. 조용히 하고 입 다물어. Yusuf telah mengetahui penyamaran mereka bertiga. Yirang, gadis kecil yang diculik 25 tahun lalu. Guho, putra dari detektif Jin yang sudah dibunuh, serta James, pengawal pribadi Yirang. 25 tahun lalu, Yusuf menjemput Guho di taman dengan mengaku sebagai teman ayahnya. Andai saat itu dia tidak ikut, maka ayahnya tidak akan meninggoy. Hal itu pun membuat Guho sangat marah dan merebut pistol salah satu anak buah Yusuf. Namun sayangnya, dia tidak sanggup menembaknya, sehingga pistol itu direbut dan dirinya yang ditembak. Setelah itu Yusuf mendapat telepon dari Menteri Won kalau Sultan Abdullah baru saja tiba untuk tanda tangan kontrak, sehingga Yusuf segera pergi menemuinya. Namun siapa sangka Sultan Abdullah datang bersama seorang wanita. Wanita itu adalah Yirang dan Sultan Abdullah adalah James. Ternyata semua permainan ini sudah Yirang rencanakan sejak awal. Setelah Guho pergi meninggalkan Yirang karena mengetahui fakta kematian sang ayah, Yirang kembali menemuinya dengan air mata palsu demi meminta maaf, sehingga Guho bersedia untuk bekerja sama lagi. Dia ditugaskan tinggal di kos-kosan kecil demi mendekati Pak Jo. Bahkan insiden penyerangan yang membuat Pak Jo dirawat di rumah sakit juga bagian rencana Yirang. Tetapi permohonan Guho kepada Pak Jo tidak akan berhasil andai Yirang tidak datang, sebab dia adalah anak dari teman bisnisnya sekaligus sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Sedangkan James ditugaskan mendekati Sang Hui yang merupakan selingkuhan Menteri Won. Dengan semua bukti perselingkuhan itu, dia akhirnya mau bekerja sama. Panggilan video yang berasal dari Sultan Abdullah hanyalah deep voice alias palsu, yang artinya kerjasama dengan Sultan Arab tidak pernah ada sejak awal. Dan sebelum pertemuan mereka, Yirang sudah menugaskan Rebang dan 2 orang lainnya demi melumpuhkan anak buah Yusuf, lalu menyamar sebagai anak buah Yusuf dengan pistol palsu. Tidak hanya itu, James juga telah menyerahkan rekaman pengakuan Yusuf atas pembunuhan ayah Guho serta penculikan Yirang sebelumnya, sehingga polisi datang untuk menangkapnya.
Namun Yusuf berusaha melawan dengan pistol palsu, setelah itu berusaha melarikan diri. 미친 거 아니야? 가짜 임마. Tapi di tengah pelarian terus berhalusinasi seolah melihat kejadian 25 tahun serta Yirang kecil, hingga akhirnya memilih menceburkan mobilnya ke dalam sungai. Polisi terus melakukan pencarian, namun sampai 1 bulan tidak juga ditemukan. Keberhasilan Yirang akhirnya dirayakan bersama timnya. Rekan-rekannya berniat pergi berlibur, tetapi Yirang kembali mengajaknya untuk beraksi dengan target penipuan lebih besar atas keterkaitan dengan lukisan Salvador Mudi karya Leonardo da Vinci. Dan keuntungan dalam misi kali ini lebih besar daripada sebelumnya, sehingga mereka merelakan jadwal berlibur demi uang. Dan akhirnya film selesai. Setiap luka yang tidak disembuhkan akan berubah menjadi amarah yang mencari sasaran. Namun para pelaku kejahatan memang pantas untuk dihentikan. Memang balas dendam bukanlah kemenangan, melainkan tanda bahwa luka belum diberi ruang untuk sembuh. Karena kejahatan yang dibiarkan akan selalu kembali, entah sebagai keadilan atau sebagai dendam. Terima kasih, sampai jumpa di video-video berikutnya.